Posisi saya ini baru pendaftaran kataku. Baru banget. Saya ingat salah seorang kawan, dia sedang pelayanan di gereja, saya diajak. Kebetulan itu kawan saya, Bang Pendi ini sendiri. Dia di salah satu kalimatnya dia berkata gini, mengikut Tuhan Yesus itu gratis. Memilih mengikut Tuhan Yesus itu gratis. Gratis. Tapi yang harus kawan-kawan tahu, mengikut Tuhan Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang dia harus dibayar. Saya sebagai laskar Kristus, kalau saya takut akan ancaman kalian, saya nggak mungkin open camp. Brother, mana mic-mu yang tadi? Suaranya agak kecil. Jauh ya? Cek. Ini besar bang? Besar. Nah. Jadi gini, ada yang nge-DM saya tadi terkait saya dibilang DPO segala macam, saya ajak naik ke atas room itu. Buat kawan-kawan baik dari RT sebelah, dari yang manalah, yang saya nggak tahu agamanya, silahkan naik ke atas ini. Open camp kita tunjukin identitas. Kalian jangan selalu mengancam saya, oh, jangan nangis nanti kalau ditangkap polisi, jangan nangis nanti kalau digebuin, jangan nangis nanti. Hei, Tuhan Yesus sudah menulisnya di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 15, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, itu perikop. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, kata Tuhan Yesus, telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Jadi mohon maaf kawan-kawan, kalau sekedar diancam mau di-kill, mau diancam apapun, udah ada contohnya, murid-murid Yesus nggak ada yang selamat. Bagi kami, kematian itu adalah kemenangan. Jangan diancam. Saya laskar Kristus yang mungkin berbeda dari yang lain-lain. Yang mungkin baru kali ini kawan-kawan temukan. Saya nggak cengeng. Kalau saya takut, saya nggak bakalan. Mau silakan debat sama saya. Tunjukin KTA-nya. Tunjukin surat bukti laporannya, saya datang. Karena apa? Saya sudah tanya sama kawan-kawan saya. Saya sudah tanya sama Romo. Bagaimana posisi saya belum lulus katekumen, saya sudah sama orang. Anda sudah terhitung sebagai Katolik. Itu yang bikin saya semakin semangat. Saya nggak takut jadi martir. Bagi saya nggak hari ini saya mati, besok saya mati. Tapi setidaknya saya bukan penakut seperti kalian yang selalu mengancam orang hanya lewat DM. Datang ke sini open camp, dimanapun room yang saya punya, dimanapun room saya berada, datang open camp sama saya, tunjukin KTP masing-masing. Tapi saya bilang sekali lagi kawan-kawan, kalau ngancam saya seperti itu, kalau ketemu saya tolong jangan cium tangan ya. Jangan pernah cium tangan saya waktu kita ketemuan. Jangan pernah. Sudah banyak yang mau cium tangan, bahkan orang tuanya cium tangan. Sudah banyak. Saya tidak pernah takut sama dunia. Seluruh dunia memusuhi saya, selagi Yesus ada bersama saya tidak. Karena di ayat terakhir itu, Yohanes 15:27, saya yang akan bersaksi bahwa dari sejak semula saya sudah bersama Tuhan Yesus. Tubuh saya ini bagaikan besi yang sudah berkarat, teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan perih. Waktu karat itu kita dikeamplas supaya putih kembali, itu perih. Perih. Bukan enak. Ngilu pasti. Sakit banget. Banget. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu untuk apa? Untuk apa pengorbanan Tuhan Yesus?
untuk memulihkan kita kepada kondisi semula kita pada saat kita masih bersama. Karena semua anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukan dari dunia. Bukan dari dunia. Karena kalau kita berasal dari dunia, maka dunia yang mengasihi kita. Jangan pernah takut. Laksanakan apapun yang kawan-kawan bisa berikan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan terbaik. Hari ini saya bisa tap-tap. Hari ini saya bisa nge-share. Hari ini saya bisa ngasih mawar. Hari ini saya bisa... itu terserah kawan-kawan. Lakukan saja. Lakukan saja. Jangan pernah takut. Tuhan memberi kita porsinya kita masing-masing. Bang Pendi dengan gayanya. CP dengan gayanya. Saya dengan gayanya. Semua anak-anak Tuhan berbuat. Kita doakan bersama agar negara kita ini dijamah oleh Tuhan. Jangan pernah takut dengan ancaman. Kita saling menguatkan. Jangan pernah lihat ini gereja mana, ini gereja mana. Ini denom apa, ini denom apa. Selagi Allah Tritunggal Maha Kudus, kita satu. Satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Amin, kawan-kawan. Amin. Semangat selalu bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah menumbalkan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus di belakang, kita di depan. Laskar Kristus maju. Amin. 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 Haleluya, luar biasa. Tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita, Bapak Ibu ya. Tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh di kepala kita. Apalagi saya sudah botak, Bapak Ibu ya, tentu tidak akan jatuh rambut. Ya. Nah, teman-teman yang punya rambut tidak akan dibiarkan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Apalagi saya yang sudah botak, ya tentu tidak akan jatuh rambut saya. Nah, saya teringat tadi dengan Bang Christian Brin, di mana beliau awal tadi saya jambak beliau ya. Beliau bilang enak dijambak karena rambutnya panjang. Nah, saya brother sengaja cukur supaya ketika hadir di Komal Brother, saudara tidak bisa jambak saya. Karena saya cukur, rambutnya tidak ada. Jadi saya tidak bisa dijambak untuk naik ke atas. Haleluya. Tadi pagi nggak bisa dijambak. Tadi pagi saya sudah 2 malam Bapak Ibu di tempatnya Bang Brother BAB, Bro Christian Print Indonesia ya, CPI. Nggak bisa dijambak. Kenapa? Sudah botak, bagaimana dijambak? Nah, saya tes tadi. Saya pas Christian Bang CP lewat, saya jambak. Wih, cepat-cepat naik. Nah, kenapa? Rambutnya panjang, enak ditarik. Apalagi Bro Iger juga. Bro Syahir Bapak Ibu ya. Nah, ini Bro Syahir nih. Bro Syahir juga rambutnya panjang. Nah, enak dijambak, langsung ke atas. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar kami para murtadin dan juga para apologet semuanya bisa bersatu, bergandengan tangan, memberitakan Injil dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tanpa pernah kita menyinggung satu sama yang lain. Dan Tuhan yang akan memimpin langkah kita. Apabila kita bersatu, unity, kita akan kuat. Injil dengan mudah kita beritakan. Dan berkat Tuhan, kalau kita sudah bersatu juga, pasti akan datang sendirinya tanpa kita meminta. Pasti. Karena Tuhan selalu melihat unity kita. Tuhan selalu melihat kesehatian kita. Tuhan ingin kita bersatu. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, saya rindu sekali di tempat kita akan kurangi debat-debat. Dan kita akan seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk kumpul murtadin, sharing di sini. Khusus untuk murtadin. Nah, Bapak Ibu dalam doa syafaat. Dan saya Bapak Ibu, pertengahan bulan ini, bulan Oktober, saya berangkat ke Padang. Dan tepatnya ke Pulau Mentawai. Pedalaman Pulau Mentawai. Nanti saya berangkat rencana dengan Bang JDP, ya, Bang Jamal Dodi Pasaribu. Bapak Ibu bawa doa syafaat agar pelayanan kami nanti di Mentawai berbuah lebat, berbuah manis, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Wah, live kita kok bisa tutup ini? Kok bisa kena ya?
banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak Ibu, dan kita memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana nantinya di pedalaman dengan mengajarkan seminar Islamologi yang paling sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti. Ke depan mudah-mudahan Brother BAB bisa ikut saya, ya. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu di sebuah gereja di daerah Tangerang Selatan. Di saat saya pelayanan, saya ajak beliau, dan bersyukur walaupun beliau Katolik, kalau saya ajak pasti beliau mau. Kenapa? Karena kita sehati Bapak Ibu. Kita tidak pernah menyinggung sinode, kita tidak pernah menyinggung gereja, kita tidak pernah menyinggung merek gereja kita. Kita membawa berjalan di dalam nama Tuhan. Jadi ketika saya ajak Bang BAB, beliau siap hari itu, dan juga ada Ibu Fadilah, kami ketemu kemarin itu. Nah, saya banyak memberikan masukan-masukan kepada Bang BAB, dan bagaimana ke depan kita bukan saja di media sosial, tetapi bisa bergandengan tangan di luar media sosial, di dunia nyata untuk penginjilan. Karena penginjilan di pedalaman itu mereka butuh kita untuk menguatkan. Kita akan memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar anak-anak Tuhan di pedalaman itu imannya kuat, mantap. Kita ajari sedikit Islamologi dengan cara yang sangat sederhana, dengan mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dilakukan. Tujuannya apa? Agar mudah mereka bertanya jawab ketika guru-guru palsu hadir ke tengah-tengah mereka. Ini tujuan kita. Karena guru-guru palsu itu banyak sekali dikirim ke Pulau Mentawai Bapak Ibu, untuk memualafkan pemuda-pemudi Mentawai. Itu banyak terjadi. Di daerah Saibi, Simuilala, Sirisura, Sikakap. Ya, kalau Sikakap itu jarang. Tapi yang paling banyak adalah Simuilala, Sirisura. Daerah Saibi, itu banyak sekali. Dan saya sudah beberapa kali ke sana. Dan 2 bulan yang lalu, Ibu Fadilah sudah ke Pulau Mentawai. Dan bulan ini, saya yang ke Pulau Mentawai. Bapak Ibu berdalam doa syafaat ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita semuanya. Terima kasih. Oke, Brother Syahir. Bagaimana kabar, Brother? Ini luar biasa, Murtadin dari Malaysia, Bapak Ibu ya. Tuhan pakai beliau secara luar biasa. Saya menyapa dulu yang lain. Ibu Adidam, Bang Debater, Bang Yudi, selamat siang, shalom. Halo Bu Adidam. Halo Bang Yudi. Masih monitor? Shalom Bang Pendi. Salam Bang, salam. Sehat Bang ya? Sehat, puji Tuhan. Buat semuanya semangat, bangkit dan bersinar. Jadilah terang buat dunia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Lanjut Bang. Siap. Nah Bang BAB, jangan takut Bang BAB ya. Selain Tuhan menyertaimu Bang, kami semua ada. Kita semua ada Bang. Tuhan pasti membela. Tuhan membela orang benar, dan Tuhan berada di pihak orang yang benar. Karena yang kita beritakan Kristus, bukan yang lain yang kita beritakan. Amin. Oke, Brother Syahir, lanjut Brother. Oke, syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Saya sehat dan saya yakin semua orang yang di dalam ini semuanya penuh berkat, rahmat dan kesihatan daripada Juru Selamat kita yang mengangkat sakit penyakit kita, Tuhan Yesus Kristus. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Okey. Saya sedia maklum, Eagle Syahir daripada Malaysia, berbangsa Melayu. Di Malaysia ini kita sukar, tak sama seperti Indonesia. Sebab kita ada perkara-perkara yang perlu kita peka dan alert pada benda itu semua. Tapi saya yakin Tuhan Yesus Kristus yang berperang di hadapan kami. Sebab itulah Tuhan Yesus Kristus yang akan menyatakan semuanya itu. Kami masukkan dalam doa, kami hanya berseru padanya, kami hanya berharap padanya. Okey, seperti mana Keluaran 14:14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Amin. Sebab itu kita bertekun dalam iman. Orang nampak kita seperti berdiam diri, tapi sebenarnya kita bertekun di dalam iman, kita bertekun di dalam doa, kita bertekun dalam puji sembah kepada Tuhan. Itu manusia mungkin nampak kita diam. Mungkin orang nampak orang Malaysia ini diam dan tak buat apa-apa. Tapi seperti saya bertekun dalam doa.
Itu semua anugerah. Terpujilah nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, penguasa langit, bumi, syurga dan segalanya. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, merahmati dan melindungi saya dan semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus di Malaysia ini. Amin. Dan saya nak bacakan satu firman Tuhan di Yohanes 3 Yohanes 3, 14, 15. Beginilah Tuhan Yesus Kristus berfirman. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebarang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada satu hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudaraku, kita ini semua satu tubuh. Kita sama. Kristian Katolik sama, Kristen Protestan sama, Kristen Ortodoks sama, dan lain-lain semua sama. Asalkan berpandu kepada jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus, bersaksian Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus yang akan memberikan kesaksian kepada kita nanti, dan juga kebenaran Injil, kebenaran hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku. Semua sama. Sebab itu, hidup saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mati saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau mati untuk gereja. Saya nak mati untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab jelas firman yang saya bacakan tadi, keselamatan datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kekal datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, saya segala-galanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Yes. Seperti mana Filipi 1:21, kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes. Amin. Amin. Hidup untuk meninggalkan badan ataupun mati adalah kebahagiaan bagi saya. Itu sebab itu saya tak perlu nak takut buka camp, sebab Tuhan Yesus menyertai saya. Tuhan Yesus berada di sebelah saya. Yes. Saya dapat merasai setiap mana saya pergi, di situ ada Tuhan Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Tak kisah saya pergi gereja Protestan, saya pergi gereja Katolik, dan saya pernah pergi gereja-gereja lain juga. Saya dapat merasai Tuhan Yesus Kristus menyertai saya. Amin. Haleluya. Dan termasuk saya ada di dalam lokap. Saya berada di dalam lokap. Juga Tuhan Yesus Kristus menyertai saya. Yes. Lokap itu bukan gereja, saudaraku. Lokap itu adalah seperti penjara. Itu, saudaraku. Sebab itu, Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab itu, waktu saya berada di dalam lokap, saya dapat satu penglihatan. Ada seorang budak. Saya tak perasan budak tu lelaki ke perempuan, tapi nampak macam perempuan. Dia kesakitan. Dia sakit. Dan waktu tu, saya nampak ada orang keliling dia. Orang yang terlibat dengan saya. Saya tak boleh cerita detail sebab dalam penglihatan tu detail. Tapi saya tidak dibenarkan cerita detail. Okey, saya nampak. Dan di dalam mimpi tu, ada satu suara yang berkata, mereka ambil anak aku ambil anak mereka. Lepas tu saya terbangun daripada tidur. Saya kata kat bapa, kesihanilah budak itu tak bersalah. Yang bersalah adalah ibu bapa dia. Tapi saya dapat sekali lagi bisikkan, mereka ambil anak aku ambil anak mereka. Sebab itu benda itu bagi saya terus Sebentar ya, saudara-saudaraku. Ada barang datang. Saya mohon permohonan maaf. Abang Os, tolong Abang Pedi, tolong handle dulu. Saya mai balik. Okey, brother. Siap. Permohonan maaf. Siap. Okey, syukur. Puji Tuhan Yesus baik sangat. Saya mohon permohonan maaf. Tadi ada barang sampai. So, saya akan keluar dulu. Pergi ambil barang. Saya mohon permohonan maaf. Okey. Okey, saya sambung balik. Iaitu kelihatan saya waktu dalam lokap. Iaitu saya melihat ada seorang anak kecil. Okey, saya melihat ada seorang anak kecil. Saya melihat ada seorang anak kecil, dan lepas saya bangun tidur, saya berdoa pada bapa untuk
Tuhan Yesus Kristus belas kasihan kepada itu semua. Tapi saya dengan tegas, saya dapat satu lagi bisikan daripada hati. Dengan tegas dia mengatakan, mereka ambil anak aku ambil anak mereka. Saya pun tak berapa faham. Tapi waktu saya dengar perkataan itu, saya dengar bisikan itu dengan tegas, saya terus menggigil dan saya takut. Lepas tu saya cakap, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, yang menghakimi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Lebih kurang macam tu saya cakap. Sebab, yalah, saya saya kena patuh dengan Yang Maha Kuasa. Saya kena patuh dengan Yang Maha Kudus, yang menyatakan segalanya, Bapa yang di syurga, yang menyatakan segalanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Sebab itu, saudaraku, kami di Malaysia ini agak sukar, tapi saya yakin di masa depan akan Tuhan Yesus Kristus buat benda itu semua mudah dan indah. Dalam kita menghormati undang-undang Malaysia, dalam itu jugalah jamahan orang jiwa-jiwa baru tepat pada masanya akan menjadi indah dan penuh damai sejahtera. Itu saudaraku. Sebab saya dapat merasai sekarang ramai orang yang dah nampak kuasa dan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, kami di Malaysia ni tidak boleh menginjil seperti saudara-saudaraku. Sebab di Malaysia ni ada undang-undang yang mengatakan agama Islam boleh berdakwah kepada semua orang di dalam Malaysia. Tetapi orang daripada agama luar daripada Islam boleh berdakwah pada semua orang kecuali orang Islam. Sebab itu kalau orang macam saya nak bertaubat, saya sendiri yang kena mengaku, barulah boleh bertaubat. Kalau orang main menginjil macam mana yang dibuat oleh Bang Hos dan lain-lain, itu tak boleh. Itu tidak boleh. Sebab itu itu tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau macam bertaubat baru macam saya dijamah waktu mimpi, lepas itu saya baca sendiri kitab suci, itu tidak ada masalah. Sebab di Malaysia ini bebas beragama. So tidak ada masalah benda tu. So saya pun bertekun dalam doa lagi agar benda itu lagi dipermudahkan, agar orang yang dah dijamah melalui Roh Kudus dan juga mimpi-mimpi ataupun apa karya Tuhan yang sangat luar biasa, itu akan dipermudahkan untuk tukar ID dan lain-lain. Sebab itu kita bertekunlah dalam doa semua. Bukan kita bertekun dalam doa kepada satu denom saja. Contoh, dia ni datang ke gereja Katolik, kita boleh doa kat dia aja. Protestan tak doa, Ortodok tak doa, jangan. Kita semua dalam satu tubuh. Kalau dia main ke gereja Protestan, orang Katolik tahu, orang Ortodok tahu, doa juga. Gereja-gereja yang lain tahu, doa juga. Penyelamatan untuk dia, penyelamatan untuk gereja yang diduduk. Kalau dia pergi gereja Ortodok, Katolik, Protestan dan gereja-gereja lain, doa juga agar gereja Ortodok itu diberkati dan juga orang yang baru bertaubat pergi ke gereja Ortodok itu dilindungi. Itu saudaraku. Sebab apabila kita bersatu di dalam iman tanpa melihat denom, kuasa Tuhan itu akan nyata sangat luar biasa. Hentikanlah penyembahan gereja. Bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Bersatu di dalam satu kepercayaan. Allah Tritunggal, Maha Kudus, Maha Esa, Maha segala-galanya. Dan Tuhan Juru Selamat Raja kita, Yesus Kristus. Amin. Itu saudaraku. Sebab saya dah baca tadi firman Tuhan yang membawa kita keselamatan. Yang membawa kita keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesaksian di dalam syurga, kesaksian Bapa, Putera dan Roh Kudus, dan juga hidup sesuai dengan firman yang hidup, firman Tuhan Yesus Kristus, Injil. Hidup sesuai dengan Injil. Dan yang menyokong kebenaran ini, yang menyokong apa yang saya cakap tadi, yang pertama sekali adalah para rasul. Yang kedua, orang kudus pilihan. Yang ketiga adalah jemaah. Yang keempat
adalah sejarah. Yang kelima adalah gereja. Yang keenam mujizat dan lain-lain. Itu saudaraku. Itu saudaraku. Sebab itu, tengok yang mana penting, yang mana sokongan. Sebab itu, saya jujur saya cakap, saya tak mau menipu. Saya tak mau menipu. Ini saya mohon ampun dan maaf, sikit teguran. Saya pernah dikatakan sesat oleh 3 denom utama. Saya mohon ampun dan maaf. Saya pernah dikatakan sesat oleh daripada gereja A, B dan C. Gereja A kata saya sesat. Jangan masuk gereja ni. Lepas tu gereja B kata saya sesat. Gereja C kata saya sesat. Sedangkan saya percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya pada Allah Tritunggal, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Saya hidup sebaik mungkin sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup sesuai dengan Injil. Dan saya percaya hari kebangkitan. Saya percaya pengampunan dosa. Saya percaya kebangkitan dan hidup yang kekal. Tapi saya dikatakan sesat. Waktu tu saya menangis pada bapa. Betulkah saya sesat? Tahu bapa cakap apa? Saya dapat satu bisikan dalam hati. Mereka ni gagal faham firman. Mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Serahkan kepadaku. Saya dengar macam tu. Serahkan kepadaku. Sebab itu saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, saya baca lagi satu firman, iaitu di dalam Kisah Para Rasul, ayat 4:12. Ini adalah firman yang diurapi Roh Kudus kepada Rasul Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Roh Kudus mengurapi Rasul Petrus dan Rasul Petrus berbicara. Iaitu di dalam Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita dapat diselamatkan oleh nama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tuhan, Raja dan Juruselamat kita. Yesus Kristus. Katolik tak boleh selamatkan. Protestan tak boleh selamatkan. Ortodok tak boleh selamatkan. Tidak ada satu manusia ataupun apa-apa barang duniawi. Batu ke, pokok ke, kotak hitam ke. Apa saja yang ada, nabi-nabi palsu tak saya cakap lah. Yang tu tidak boleh diselamatkan. Yang boleh diselamatkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kalau kita berseru pada nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan datang menyelamatkan kita. Boleh izinkan saya bagi satu lagi pelihatan atau kesaksian saya? Okey. Pada benda ni saya pernah mimpi 3 kali. Benda yang sama. Benda yang sama. Saya juga dah pernah berkongsi dengan abang rohani saya. Abang rohani saya seorang Katolik dan satu lagi abang rohani saya orang Protestan. Saya berkongsi dan mereka bagi pendapat yang hampir sama. Okey. Iaitu saya bagi pelihatan yang akhir. Pelihatan yang mula-mula saya tidak boleh cerita dalam ni. Saya tak dapat izin. Saya dapat izin yang tengah-tengah. Iaitu selepas dalam mimpi itu saya dipukul dan diselamatkan oleh bapa yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya disuruh pergi ke satu tempat, dan waktu tu saya cari satu benda yang papa bagi izin saya cari. Tapi saya tak jumpa. Dan akhirnya saya dengar bunyi satu letupan. Dan saya tengok kat situ. Saya tengok tempat tu. Depan tu ada macam laut, ada macam air banyak sangat. Dan ramai orang yang ada. Ramai orang dah ada, lepas tu ada satu kapal. Lebih kurang macam tu. Lepas itu, ada orang ni, dia panggil ilah yang lain. Dia pakai tudung. Ada pakai, yang tu kita tahulah, keimanan yang sebelah lah. Ada. Dan ada lagi, dia ada cross kat dada dia. Tapi dia berseru pada benda lain. Dia tak berseru pada Tuhan Yesus.
Saya tengok benda tu saya sedih. Sebab dia adalah sama iman dengan saya, saudara dengan saya. Tapi macam mana dia boleh berseru pada benda lain? Saya tak mau cakap lah dia berseru pada apa, nanti anda terluka. Dia berseru pada benda lain. Lepas tu saya nampak Tuhan Yesus ada belah kanan saya. Dan ada orang di depan dia sambil meratap dan menangis. Saya kata kat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, izinkan saya pergi selamatkan mereka. Tahu apa Tuhan Yesus jawab kat saya? Selagi mereka tak berseru padaku, aku takkan pernah izinkan satu pun malaikatku menyelamatkan mereka. Di sini saya dapat mesej. Yang menyelamatkan hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, orang tu berseru. Dia ada yang ilah-ilah lain tu kita tahulah yang seberang, yang luar. Lepas tu, dalam tubuh Kristus sendiri berseru pada benda lain. Dan ada juga berseru nama saya. Saya tak boleh buat apa. Saya manusia biasa. Para-para rasul yang lain pun manusia biasa. Kami tak boleh buat apa-apa. Yang boleh selamatkan Tuhan Yesus Kristus. Yang boleh selamatkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab tu masa saya minta pada Tuhan Yesus nak pergi selamatkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang tenggelam tu, saya tak dibenarkan. Sebab di bawah kolong langit ini, hanya Tuhan Yesus Kristus yang boleh berikan kita keselamatan, saudaraku. Hanya dalam kolong langit ini hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Sebab itu mujizat berlaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda baca kisah para rasul, hayati macam mana Rasul Rasul Petrus membangkitkan orang mati. Semua menggunakan nama Tuhan Yesus. Dia tak menggunakan nama Rasul Paulus, dia tak menggunakan nama Rasul Petrus. Aku Petrus, bangkitlah kau. Tidak. Dia menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus sebab dia minta bantuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku. Keselamatan ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hentikanlah pergaduhan atau perselisihan. Itu di dalam tubuh kita sendiri. Macam mana kita nak kata kita ni dalam kasih, sedangkan di dalam kita masih ada luka. Masih ada berdarah, saudaraku. Kita kena bagi luka itu pulih, bubuh ubat baik-baik. Tampung baik-baik, saudaraku. Agar orang masuk, dia merasa damai sejahtera. Tapi kalau orang tu masuk, dia merasai apa yang saya rasa. Iaitu, saya masuk, tapi saya tak mengaku saya berada di gereja mana-mana. Saya dikatakan sesat, saya dicaci, saya dihina. Kalau orang yang rapuh imannya, saya rasa dia dah balik kepada keimanan cium batu ke, sebuah pokok ke, cium apa-apa ke, dia pun akan balik-balik. Sebab mereka merasa tekanan. Iaitu orang-orang yang menyembah gereja ini. Dia akan merasa tekanan, saudaraku. Tapi syukur puji Tuhan, waktu saya dihina, saya menitiskan air mata. Saya dihina, menitiskan air mata. Saya dapat satu bisikan Roh Kudus yang menghibur saya. Dan sekarang, baru-baru ni pun saya dikatakan sesat oleh satu deknom gereja. Saya tak mau beritahu gereja apa. Sebab saya menghormati gereja itu. Saya menghormati sebab bukan semua orang seperti dia. Dia mengatakan saya sesat. Sebabkan apa? Saya kata, saya pergi berdoa di dalam gereja satu lagi. Dia kata saya sesat. Dia kata saya sesat, saudaraku. Tapi saya tak marah dia. Saya mengasihi dia. Saya menyayangi dia. Dan semuanya akan indah dan kebenaran akan dinyatakan. Sebab itu, open your heart. Let the Holy Spirit guide you. Buka mata anda. Buka hati anda. Biar Roh Kudus yang berbicara dalam hati anda. Bangkitkan Roh Kudus anda yang tidur. Bangkitkan. Bangkitkan, saudaraku. Dan saya yakin kalau anda biar Roh Kudus yang membimbing setiap doa anda, Roh Kudus yang membimbing setiap hidup anda, keajaiban akan terjadi sangat luar biasa. Keajaiban akan terjadi sangat luar biasa.
Itu saudaraku. Sebab itu, saya manusia yang biasa. Saya manusia berdosa. Dalam kedagingan ini, saya manusia berdosa. Saudara-saudara tahu latar belakang saya macam mana. Saya dulu benci semua perempuan. Saya mencaci maki orang. Saya membenci ibu saya. Saya membenci semua orang. Saya isap rokok. Tapi dengan bimbingan Roh Kudus untuk kebenaran Bapa dan Putera, saya tinggalkan benda itu semua. Saya dah tak merokok. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Saya dah buang melihat filem porno. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Lepas itu, saya dah tak suka nak caci maki orang. Nak berkata perkataan BODOH pun, kalau tanpa izin bapa, saya tak akan kata. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepas itu, saya nak meninggikan diri pun saya takut terambil kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua yang saya dapat ni bukan daripada usaha saya, tapi daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku. Okey, itu saudaraku. Sebab itu kita tengok apa yang penting. Kita tengok apa yang penting, kita utamakan apa yang penting, iaitu kasih Kristus perlu nyata dalam hidup anda. Kasih Kristus perlu nyata dalam hidup anda. Firman Tuhan Yesus Kristus perlu hidup dalam hidup anda. Itu saudaraku. Sebab itu sekarang ni kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki hati kita. Masukkan 9 buah roh di dalam hati kita. Masukkan 9 buah roh dalam hati kita. Itu saudaraku. Keajaiban saya yakin akan datang. Berkat rahmat berkelimpahan saya yakin akan datang. Dan perlindungan perisai Kristus yang berkuasa dan pedang murka Tuhan Yesus Kristus untuk orang yang cuba menyakiti kita akan jelas di dalam kehidupan anda. Akan jelas dalam kehidupan anda, saudaraku. Saya jujur saya cakap, saya bukan nak membanggakan diri. Semua ni adalah kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Hari Sabtu yang lepas. Saya keluar, saya pergi gereja. Sebab saya diarah oleh Roh Kudus untuk pergi gereja. Untuk hadir dalam pemberkatan perkahwinan. Waktu saya nak pergi tu, saya keluar dari rumah, angin ada punya kuat. Saya tahu penyertaan Tuhan dah ada. Angin ada punya kuat. Lepas itu sampai ni, hati saya kata, satgi dekan hujan. Lepas tu saya kata nak berdoa bagi hujan berhenti boleh tak? Roh Kudus kata jangan, sampai sana baru doa. Saya sampai, saya sujud kat tempat yang Tuhan pernah hadir kat saya. Dia bukan dalam gereja, kat luar pada gereja. Saya sujud, saya berdoa. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Lepas itu, saya masuk dalam gereja, hujan. Ada panas petir, saudaraku. Tapi, saya tak rasa macam panas petir tau. Saya rasa macam satu bunyi trompet yang meraihkan majlis perkahwinan itu. Sebab tu saya duduk dalam tu, saya rasa, oh sedapnya bunyi trompet ni. Tapi, itu saya dapat rasa kalau saya tutup mata. Tapi kalau saya buka mata, saya rasa itu panas petir lah. Tapi kalau saya cuba menghayati, itu bukan panas petir. Itu adalah satu bunyi trompet kerajaan syurga datang. Lepas itu saya tengok keliling, ramai orang dalam tu nampak macam ketakutan. Sebab ialah panas petir tu sangat kuat. Sampai ada sekali tu bergegar gereja tu. Lepas tu saya mohon, Bapa, terlalu kuat ni. Lebih kurang macam tu lah. Saya kata, Bapa, nak hentikan panas petir ni boleh tak? Dia kata sebentar lagi. Saya kata okey, kalau dah boleh bagi tahu. Lepas tu duduk lama sikit, hati saya kata, boleh. Waktu itulah saya doa, Bapa, terima kasih atas kehadiranmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah hentikan panas petir ni, agar sukacita damai sejahtera dapat dirasai. Waktu itulah saya dengar satu panas petir yang terakhir,
Boom. Terus tak ada dah. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya berdoa agar hujan berhenti sebelum majlis tu habis. Syukur saudaraku, hujan berhenti. Waktu majlis habis, kami boleh pergi makan aiskrim kat luar pada gereja. Lepas tu boleh pergi ke belakang, ke kantin belakang tanpa kena hujan sebab hujan dah berhenti. Itu saudaraku. Biarlah Roh Kudus yang membimbing anda. Anda hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Apa yang anda minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan bagi ke anda. Ada mustahil saudaraku. Ada mustahil saudaraku. Tak ada yang mustahil saudaraku. Itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus Kristus hidup, wujud, luar biasa, penuh kuasa, penuh keadilan, setia, hadir. Sebab dia akan hadir di mana saja kita berada. Sebab itu saudaraku. Sebab itu saya tak takut. Saya sentiasa pakai kalung salib. Walaupun di Malaysia ni mereka kata bahaya. Tapi saya pakai. Tadi saya dah kena marah. Saya kena marah dengan ibu saya. Saya kena marah dengan ibu saya. Tapi saya cuma cakap, yang ni tak boleh kacau. Kalau benda lain, ibu saya nak marah, nak pukul, nak tampar saya, boleh. Tapi kalau nak saya balik kepada benda-benda yang selain pada Tuhan Yesus Kristus, saya kena tegas, tak boleh kacau. Ibu saya syukur, puji Tuhan, dia faham. Dia pun tak arguekan benda itu. Dan tak argue lebih benda itu. Ya. Kalau nak dikatakan ibu saya halau saya pun, saya dah bersedia. Saya tak ada masalah. Tapi syukur, puji Tuhan, ibu saya masih lembut hati, dia terima saya masih duduk dengan ibu saya. Sebab itu cross apa semua dalam bilik saja. Di luar pada bilik tidak ada cross. Sebab saya menghormati ibu saya. Sebab itu kalau saya keluar pada bilik ni, anda akan dengar ayat dalam keimanan seberang. Sebab ibu saya akan buka kat bilik sebelah ni, lepas tu akan buka kat dapur. Ayat dalam keimanan seberang. Ayat dalam keimanan seberang. Tapi itu tidak menggugat iman saya. Sebab iman saya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kebenaran. Sebab itu, bersatulah di dalam iman, bersatulah di dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Cuba adakan satu pasukan atau satu tim tanpa kira denom. Tanpa kira denom, saudaraku. Tanpa kira denom, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Anda nak berwarna-warni dalam gereja masing-masing, tak ada masalah. Itu adalah keindahan. Itu adalah satu keindahan yang mengatakan kita ni penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Walaupun anda saya bagi contoh perumpamaan. Macam Abang Pendi, contoh. Abang Pendi suka makan pedas. Saya tak suka makan pedas, tapi saya suka makan benda yang manis. Ada orang suka makan benda yang berkrim. Ada seorang suka makan benda yang pahit. Itu adalah keindahan mulut dan warna-warni pribadi lepas pribadi. Sama juga. Ada yang suka makan BPK. Ada yang suka makan BPK. Itu asalkan gereja anda satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Kesaksian Bapa, Putera dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Esa dan Maha Segalanya. Dan sesuai hidup dengan kekudusan firman Tuhan Yesus Kristus, kitab suci Injil. Itu tak ada masalah. Haleluya. Amin. Amin.